Oke, kita bertemu kembali Somer Way of Life di program luar biasa kita di setiap weekend. Inilah perjalanan Way of Life kembali hadir menemani Anda 1 kali 60 menit. Dan saya Aldi Susanto yang akan bersama narasumber luar biasa kita, Dr. Pertama Putra Johan. Selamat pagi, salam Somer, Bro Aldi, salam Somer buat semua pemirsa. Ya, kabar baik, sehat ya Pak? Sehat. Oke, baik. Dan melanjutkan pertemuan kita di minggu-minggu yang lalu, Somer Way of Life, silakan untuk Anda bisa menyaksikan juga perbincangan kami berdua ini melalui live streaming di website www atau www.mercuryfm.id ya. Silakan untuk Anda bisa mengikuti secara langsung melalui website, atau kalau Anda mau sharing-sharing, mau interaksi dengan Pak Dr. Johan, boleh di 0315620096 atau 5679696. Bisa juga melalui WhatsApp di 08173000096. Hari ini kita bicara tentang trendsetter hidup. Trendsetter hidup. Apa ini? Trendsetter hidup, kita sedang mengkaji bersama pemirsa Somer of Life. Hidup ini ada seleksinya. Bahwa perkembangan zaman, ya kita harus lewati seleksi zaman, dan untuk semua perubahan zaman kita harus adaptasi. Kalau tidak, kita akan menjadi orang terbelakang dan kemungkinan punah. Somer Adi. Oh gitu ya. Ya, jadi trendsetter hidup ini akan membawa kita melihat sisi kehidupan secara dekat. Ya, dan itu artinya bahwa kita atau bisa juga diartikan kita harus selalu menjadi trendsetter dalam kehidupan kita, atau gimana maksudnya Pak Johan? Nampaknya seperti itu, Somer Ardi. Hidup ini perlu inovasi. Perlu inovasi. Memang ada satu filosofi berkata, semua yang di bawah kolong langit ini sudah pernah ada. Dan akan terus ada. Tetapi manusia menginovasi sesuatu yang pernah ada, dimunculkan lagi seakan-akan itu yang baru. Contoh sederhananya seperti inilah. Kita lihat ayam goreng. Ayam goreng itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan produk-produk bangsa-bangsa masuk fast food ya. KFC, Texas, Kentucky, McDonald, Burger King, semua ada ayam gorengnya. Tapi di kita ayam goreng itu kalah inovasinya. Kenapa? Kita ada ayam geprek, ya kan? Ada ayam penyet. Bahkan ketika saya bertandang ke negeri Malaysia, ketika diminta untuk memberi pencerahan di sana, mereka berkata, wow Dr. Johan, ayam goreng di Indonesia itu sangat spesi katanya. Oh ya, saya tahu ini ayam geprek, kalau enggak ayam penyet ya. Penyet. Jadi itu suatu inovasi, itu trendsetter yang bangsa lain melihat ada perbedaan di bangsa kita. Seperti itu sama Aldi. Iya, oke. Dan lebih lengkap kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan Pak Dokter untuk awal-awal diskusi kita dalam Way of Life kali ini. Monggo Pak Dr. Johan. Salam sejahtera, salam sehat buat semua Somer Way of Life. Kita ini hidup, kita butuh uang, tapi kita tidak hidup untuk uang. Ya, Somer Adi. Manusia punya 2 kaki. Kalau hilang 1 kaki, pincang, tidak sempurna. Nah, hidup 2 kaki kita ini berbanding dengan uang. Uang ternyata punya 4 kaki, Somer Aldi. Ya, Somer of Life sekilas kita lihat soal uang ya. Karena hidup ini butuh uang, dan semua hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mulai dari kita lahir, kemudian sekolah, bekerja, bahkan sampai meninggal dunia, butuh uang. Ya, lahir butuh uang. Mati juga butuh uang. Apalagi hidup dan berkeluarga, bukan punya garis keturunan, butuh uang. Ya, 4 kaki uang ini, yang pertama adalah penghasilan, income. Di sisi inilah semua kita berlomba untuk jadi trendsetter. Supaya apa yang kita buat, apa yang kita inovasi itu membawa penghasilan dalam hidup kita. Inovasi ini setiap orang berbeda-beda. Contohnya ada satu pelawak lah yang sebut aja Haji Bolot. Ya, aslinya enggak bolot dia, tetapi di dalam dunia lawakan dia positioningnya jadi bolot. Ya kan, dan kita bisa melihat sampai hari ini belum tergantikan. Karena belum ada bolot kedua. Ya,
begitu luar biasanya, dan bahkan kita tahu pelawak dan menjadi artis terkenal legendaris Benyamin Sueb. Ya, bahkan di Jakarta ada jalannya tuh, jalan Benyamin Sueb. Ya, kita bisa melihat inovasi yang dibuatnya. Pernah buat film Samson versi Betawi. Ya, itu saya berkata adalah trendsetter film, ya, seni, dan itu sesuatu yang pada saat itu meledak. Nah, menghasilkan, membuahkan income dalam hidup. Ya. Nah, disinilah kita melihat suatu peranan berangkat dari kehidupan kita, di mana kita dilahirkan dengan orang tua siapa, latar belakang orang tua ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita, Somer of Life. Ya. Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita melihat apa, mencontoh apa, meneladani apa, itu akan mempengaruhi ketika kita hendak memasuki kaki pertama soal uang, yaitu ingin bekerja, ingin berbisnis, ingin punya penghasilan. Rata-rata kalau kita selidiki, kalau kita amati, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Semua orang yang orang tuanya berlatar belakang dokter, profesi dokter, rata-rata anaknya jadi dokter, Somerdi. Ya, tapi satu hal yang baik adalah ada orang-orang terlahir dari orang tua penjahat, anak-anaknya belum tentu penjahat. Belum tentu penjahat. Berarti ya? hidup ini adalah pilihan, sesuatu yang baik yang selalu dipilih. Orang tuanya politikus, orang tuanya pejabat, sebagian besar anak-anaknya akan jadi politikus dan pejabat. Jadi kita bisa melihat income, penghasilan kita dilatar belakangi talenta yang dimunculkan dari background hidup, dimulai dari kehidupan orang tua kita. Ya. Ada banyak di antara kita punya orang tua yang tidak jadi contoh dan teladan di dalam kaki yang pertama uang, yaitu penghasilan. Karena nenek moyang kita kan rata-rata pelaut. Betul ya lagunya gitu ya, Semaradi. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, saya pikir dulu sebagian besar nenek moyang kita ini pendatang dari negeri lain. Bumi Nusantara ini isinya pendatang. Makanya nenek moyangku seorang pelaut itu menggambarkan bahwa negeri Nusantara ini sebagian besar memang pribuminya adalah pendatang. Memang ada suku-suku asli di bumi Nusantara, tetapi kita bisa berangkat melihat perkembangan zaman bahwa kota-kota besar, sebagian besar bukan lagi pribumi orang yang lahir di situ, tapi sebagian besar kota-kota besar itu didiami pendatang satu bangsa. Sebut saja Jakarta. Jakarta itu isinya beragam suku Indonesia yang numpuk, ya, mencari penghasilan, mencari income di kota Jakarta. Atau kita bicara hari ini soal Surabaya aja, kota yang cukup besar, ya, nomor 2 mungkin di Indonesia. Berapa banyak suku asli Surabaya? Hampir mungkin bercampur dan lebih banyak rata-rata pendatang. Somel Ardi sendiri asli Surabaya? Gak ngerti saya, kalau saya lahir hidup sampai hari ini Surabaya. Asli ya berarti. Asli ya. Nah, orang tua? Orang tua tidak asli Surabaya. Nah, ini produk campuran sudah. Berarti kan betul, demi income, penghasilan, banyak di antara kita akhirnya menjadi suatu tren. Mereka hijrah ke kota-kota besar. Ya, suatu tren ini yang membawa suatu perubahan besar atas kota, hingga numplak dari situ, lalu generasi kedua lah yang menjadi pribumi di kota itu. Ya, yang menjadi orang aslinya. Kenapa? Nenek moyangnya, orang tuanya, pendahulunya adalah perantau. Mereka yang tren mencari penghasilan, mengubah nasib di kota besar. Jadi kita tahu hari ini Somer Way of Life, kita masih selidiki rumpun latar belakang hidup kita, orang tua kita, pendahulu kita, untuk menemukan inovasi, suatu hal baru yang sudah pernah ada, kita kembangkan. Bahkan saya ada satu cerita di kota Jakarta. Ada orang muda di kota Jakarta merantau ke Jakarta. Bapaknya ini penjual bakmi terkenal di Palembang. Ya. Saya dengar ceritanya karena dia bertetangga dengan ipar saya, rumahnya hadap-hadapan. Dan dia bercerita ke ipar saya, lalu disekolahkannya lah anak ini, selesai kuliah dia bekerja. Lalu bapaknya berkata, habis uang begitu banyak, sekolah begitu lama, tapi penghasilan kamu hanya segini, tidak cocok, kata bapaknya. Lalu bapaknya memberi dia modal
akhirnya hari ini menjadi seorang pengusaha jualan resto bakmi di Jakarta yang cukup terkenal. Jadi kita melihat, loh ternyata yang sudah ada di dalam latar belakang hidup kita dari pendahulu kita atau orang tua kita, ada sesuatu yang bisa digali, ya, sesuatu yang kita bisa melihat kekayaannya tersembunyi itu tinggal diinovasi, sesuatu yang ditrenkan lagi dan akan membawa kaki yang pertama dari uang ini adalah income yang besar dalam hidup kita. Jadi Somer Way of Life, income, penghasilan itu sepadan dengan apa yang kita inovasikan dalam diri kita. Yang kedua, kaki kedua nih, Somer Abdi, sesudah penghasilan adalah pengeluaran. Ya, kalau ada in pasti ada out-nya. Nah, kita ini banyak problem di in-nya, ya, penghasilannya problem, maka out-nya lebih problem. Makanya yang namanya judi online, yang namanya pinjaman online itu marak. Kenapa? Karena in out-nya enggak seimbang. Ya. Ada banyak orang pengeluarannya besar, penghasilannya kecil, maka kakinya timpang, ya, jalannya timpang sebelah. Dan ketika ketimpangan ini terjadi, mau tak mau, nah inilah Somer Aldi, Somer Way of Life, yang terjadi adalah ya mau nggak mau harus pinjam. Kalau zaman dulu pinjamnya sama tetangga kan, sekarang kan tetangga rumah jeruji besinya, pagarnya tinggi-tinggi, ya, di depannya mana ada pelihara anjing lagi seperti Pak Dading, ya. Salam sejahtera, salam sehat buat Pak Dading, ya. Saya kangen juga dengar suara Pak Dading karena suara gonggongan itu wah luar biasa sekali. Jadi mau pinjam sama keluarga, sama saudara, malah mereka tutup pintu. Bahkan kita dipesankan nenek moyang kita dengan filosofi kalau jatuh cepat berdiri. Jangan mengharapkan orang lain yang menolong engkau. Karena dalam hidup ini seringkali kita harus mandiri. Ya, karena itulah kita percaya bahwa kita diajarkan, dibekali filosofi, nasihat orang tua kita untuk kita sebenarnya mapan, mandiri. Jadi bisa mengatur antara penghasilan dengan pengeluaran. Dua kaki uang ini adalah seimbang, ya. Bahkan kita diajarkan hemat pangkal kaya, supaya pengeluarannya jangan besar daripada penghasilannya, besar pasak daripada tiang. Ya, ini yang terjadi hari-hari ini, makanya kita bisa melihat ada banyak kesusahan dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga. Kenapa? Pengeluarannya luar biasa besarnya, tapi penghasilannya kecil, Someradi. Hingga yang membuat ada banyak orang memilih akhirnya ya mereka taruh pengharapannya dengan judi online. Karena kalau judi fisik ya ditangkap polisi. Judi online kan di kamar tinggal modal satu komputer dengan wifi kan tidak ada yang lihat. Tapi ternyata judi ya tetap judi ya. Kesengsaraan di balik judi ini mengerikan karena pengharapan itu terbuang habis di situ. Dan beberapa di antara kita dengan profesional juga mulai berbisnis inovasi dengan trendsetter bisnis falas ya, saham, dan kita baru melihat suatu perkembangan perubahan dunia ketika tiba-tiba Donald Trump jadi presiden Amerika Serikat, lalu kita dengar orang-orang yang tren inovasi di bisnis saham falas melihat dan bercerita saham anjlok. Kenapa? Karena ternyata biarpun modelnya Donald Trump begitu, ternyata bisnismen investor suka. Ada banyak investor keluar dari banyak bangsa malah hijrah ke Amerika. Nah, ini hal-hal yang perlu kita amati sebenarnya. Karena Donald Trump ini kan bukan presiden pertama, sudah pernah menjabat. Betul. Jadi kita mau tidak mau, dunia ini berubah. Perubahan dunia ini akan mempengaruhi kita. Dan orang yang bisa melihat kesempatan di balik perubahan dunia ini bisa mengambil income, bisa melakukan inovasi yang membawa penghasilan yang besar. Jadi kita percaya contoh sederhana saja, Somer Adi. Orang yang punya tanah itu menimbun tanah kosong begitu lama. Tetapi yang kaya itu kadang-kadang bukan pemilik tanah, tetapi orang yang punya inovasi bisa melihat, loh, ke depan nanti akan ada pembangunan jalan tol, ada exit tol, ya. Dan ini potensi bisnis. Dan sebelum pembangunan terjadi, mereka sudah pergi beli tanah. Ya, semeter sebut saja dibeli 100.000.
begitu tol berdiri itu 1 meter 2-3 juta. Jadi orang yang hari ini kita tahu dengan pasti yang melakukan inovasi lah, penghasilannya tinggi, dan otomatis mereka akan hidupnya nggak pusingkan pengeluaran. Karena in-nya besar, out-nya mereka nggak pedulikan. Selama kita masih pedulikan pengeluaran, berarti kita masih lemah di dalam kaki yang pertama, di dalam penghasilan dan income hidup. Kita sering mengalami dan sering mendengar dan melihat pemberitaan di medsos, di TV, di media tentang kesusahan para petani, ya, mulai dari pupuk subsidi, gagal panen, hama, kekeringan panjang. Petani itu memulainya dengan membajak tanah, mengolah tanah, kemudian menanam benihnya, kemudian sesudah benihnya menjaganya bertumbuh dan kemudian berbulir-bulir, lalu juga mau panen mesti tidak tidur jagai, dan ketika sudah dapat, dipengaruhi pasar harganya. Panen para petani kita dipengaruhi pasar, dan kadang-kadang karena tidak ada transportasi, keterbatasan transportasi, kita bisa melihat juga tidak efektif harga penjualannya. Maka kita percaya bahwa 2 periode presiden kita terdahulu memulai hal baik, menyambung tanah Jawa menuju ke ibu kota Jakarta waktu itu, dan kita tahu bahwa hasil bumi petani punya akses lebih cepat dan hingga harga jualnya lebih bagus. Ini kan tren sebenarnya, ini inovasi, ini sesuatu yang baik dalam hidup. Tetapi kita bisa melihat pada akhirnya petani juga penghasilannya terbatas. Justru yang kaya adalah pihak kedua, distributor, mereka yang mengambil hasil tani, mereka yang mengumpulkan semua hasil pertanian itu lalu membawanya dan menjualnya. Ini untungnya lebih besar. Pengorbanan para petani itu luar biasa, tetapi yang kaya itu yang punya inovasi. Nah, inilah trendsetter hidup itu, bahwa orang-orang yang bisa mengkoneksi sesuatu, orang-orang yang melihat kesempatan, orang-orang yang cara berpikirnya out of the box, Somer Adi. Jadi dengan demikian kita bisa melihat generasi now, ya, generasi strawberry, generasi Z ini, cara berpikirnya harus 7 kali lebih maju dari generasi kita. Kenapa? Karena kita ini kan generasinya kuda gigit besi. Mereka kuda gigit roti. Kalau zaman dulu kita segala sesuatu harus berupaya, harus mandiri, harus cari sendiri. Generasi now, generasi Z ini tinggal bilang papa mama, selesai. Pak, ma, kosong isi pulsanya. Ininya uang di ininya kurang, ya tinggal bilang. Papa mama punya bank, ya. Beda generasi dulu, papa mama nggak peduli dengan bank. Yang ada cuma bank Gopar zaman dulu, ya. Kalau nggak cari bank Gopar nggak dapat makan. Karena itu zaman dulu saya masih ingat, masih kecil, saya selalu bisa mendengar suara mangkok yang dipukul, ting ting ting. Apa itu? Suara bakso lewat, Somer Adi. Jadi saya bisa dengar dari jauh. Kenapa? Karena jam itu adalah jam beli bakso dengan kita bawa dari rumah 1 piring nasi. Sekarang nggak perlu, ya, generasi now, generasi Z nggak perlu tunggu suara kentongan mangkok. Kenapa? Di mana-mana buka, bahkan ada yang buka 24 jam. Di kota kami, kediaman kami di Kelapa Gading, bahkan Somer Way of Life bisa makan 24 jam. Rumah sakit, ya begitu habis makan sakit tinggal datang, ada banyak rumah sakit. Kita bisa melihat inovasi kota juga terjadi. Jadi sekali lagi kita pahami 2 kaki ini lebih dulu, antara in dengan out-nya. Mari kita perhatikan, jangan sampai kita ini akhirnya melihat suatu pergeseran moralitas. Kaum wanita sekarang, anak-anak gadis kita tidak tertarik lagi sama yang namanya anak bujangan jomblo. Kenapa? In-nya nggak punya, penghasilnya, income-nya nggak memadai. Gitu ya? Mereka nggak mau hidup susah nih, ketawa nih semua di studio ya. Kenapa? Ya Dr. Johan kami mesti mengakui, mereka pasti seperti itu berkata, saya sudah lahir susah, saya nggak mau lagi, begitu mau berkeluarga kok tambah susah. Ya, inem pelayan seksi itu zaman dulu. Ya. Zaman sekarang orang nggak mau jadi inem. Zaman sekarang semua orang mau jadi lady, first lady, ya kan? Semua orang mau hidupnya mapan. Maka pergeseran moral, orang-orang melihat bukan rumput lagi, Somer Adi. Mereka melihat berangkas tetangga. Berangkas ya. Kalau lihat rumput masih mending. Masih hijau. Kalau berangkas lebih apa ya? Soalnya kelihatan berangkasnya besar, berarti isinya banyak. Jadi ada banyak anak-anak muda, ya terutama para gadis, ya melihat akhirnya melirik suami orang. Kita sering melihat
ada istilah pelakor. Ya. Kenapa? Ya ini sebenarnya hukumnya dua kaki uang ini yang berpengaruh. Orang-orang melihat lah pilihannya innya kecil, meskipun bujangan ganteng, tapi aku nggak mau hidup susah sama dia. Akhirnya mereka lebih cari yang nggak apa-apa lah, jadi simpenan juga nggak apa-apa. Kenapa? Mapan, ya. Rumah ada, mobil dibeli, ya, belanja sekarepnya, mau ngapain juga semua disediakan. Nah, kita melihat pergeseran moral di balik dua kaki uang ini. Ya. Okay. Mari Bapak Ibu kita didik anak-anak kita untuk jangan cari uang. Ya. Karena uang itu punya 4 kaki, baru 2 kaki aja. Nanti kita lihat anak-anak kita sudah sempoyongan ya. Oke. Sekarang itu katanya kalau mencari pasangan itu tergantung pribadinya. Tergantung pribadinya. Mobil pribadi, dan semua yang pribadi. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan sahabat Merkuri. Ya, untuk sahabat-sahabat Merkuri silahkan ya. Barangkali ada di antara Anda yang sudah ingin bertanya ke Pak Dr. Johan, narasumber. Silakan di 0315620096 atau 5679696. Bisa juga melalui WhatsApp di 0817300096. Kalau lagi nggak punya banyak waktu, bisa WhatsApp message saja juga boleh ya di nomor WA-nya Merkuri. Tadi kita sudah bahas trendsetter hidup, topik kita, dan Pak Dokter mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini uang itu jadi catatan begitu ya. Kenapa? Karena uang punya 4 kaki. Baru kaki kedua ini. Baru 2 kaki yang kita bahas, in dan out-nya. Yang ketiga Pak Dokter. Ya, sesudah penghasilan dan pengeluaran, karena pengeluaran ini mau tidak mau para pria lebih berat. Karena begitu berkeluarga nanti akan menanggung istri, kemudian akan menanggung anak-anak. Betul. Dan anak-anak begitu mulai hamil saja sudah masuk pengeluaran yang bertambah-tambah sampai pendidikan, sampai mantuan nanti, bahkan sampai cucu nanti. Jadi seorang pria itu berat. Makanya di beberapa negara, Somel Adi, ada banyak pria tidak menikah. Ya, sebut Jepang, Korea, beberapa negara itu mereka mungkin lebih suka hidup melajang karena mungkin ya soal uang ini salah satu alasan mereka tidak mau menikah. Makanya dunia ini lama-lama kalau semuanya dipusingkan soal uang bisa punah manusia. Oke, kita terima telepon dulu ya. Ya, monggo. Selamat pagi, Way of Life, Merkuri. Pagi, Pak Theo. Way of Life. Ya, Jadi, apa kabar? Ini sambil jogging, mumpung Surabaya nggak begitu panas. Oke, monggo silakan. Iya, begini ya, Way of Life. Oh, judulnya Way of Life ya. Judul talk show kami Way of Life, Pak, dan topik kita ini trendsetter hidup kata Pak Dr. Johan. Oh, Pancasila ya. Trendsetter hidup. Iya, saya tadi menengarai ya, trendsetter itu ada suatu keinginan ya yang masih belum bisa terlaksana itu. Tapi kalau saya lihat kenapa ya kok untuk menjadi trendsetter itu apa blessing in disguise atau windfall itu menjadi pengaruh terbesar ya, atau apa namanya ya yang dianugerah gitu ya. Ya kayak apa K-pop itu kan langsung mendunia ngalahkan negara-negara yang di atas mereka tuh. K-pop itu. Kemudian antara Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo, yang Messi itu bakat alam, Ronaldo itu setengah mati. Tapi kalkulasinya ya miring sedikit deh ke pihak Messi gitu. Itu apa itu sebabnya ya? Nah, kemudian yang menjadi obsesi saya, ya dari dulu kan, tadi kan disebutkan bahwa negara kita kalah negara bahari itu kan, nenek moyang kita orang pelaut. Kan Pak Jokowi waktu pertama masuk kabinet pertama dulu harusnya menginstruksi Wong Presiden kok, supaya kita menoleh ke laut kan itu ya. Kalau bahasa saya, kita bervisi maritim, berpandangan kepada maritim, cara pandang hidup kepada maritim. Nah itu negara-negara contohnya Skandinavia itu makmur. Inggris menjadi penakluk dunia, Britain conquer the world atau the wave ya. Negara maritim semua itu. Lah kok, saya pernah melerai ini kasus ini tahun 1975.
besar itu di daerah Muara Sabak Jambi itu, pertikaian antara para transmigran. Yang satu dari Bugis itu kan pelaut latar belakangnya, bukan pelaut, orang-orang laut lah gitu, dengan yang dari Jawa sini, mana itu Ponorogo, Warok itu, banyak korbannya itu, kita melerai, tapi dasarnya ternyata kecemburuan sosial itu. Jadi yang dari yang dari Bugis itu lebih tinggi. Iya. Nah ini kan kita lagi ngomong full ke masalah dunia ya. Dunia walaupun dalam batas-batas norma kan, norma lokal, regional, nasional sampai global lah. Yeah. Tapi kan itu masalah dunia. Nah itu sudah dapat seperti itu, tapi ketika bangsa kita ini, saya punya tim dulu pernah membahas, sudah ada strukturnya, ada strateginya, macam-macam. Nggak mempan membangkitkan semangat visi maritim itu. Saya ingin tahu kalau yang ini pandangannya Pak Dokter, gimana cara membangkitkan itu ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak Theo. Terima kasih. Tuhan berkati Pak. Monggo, selamat pagi. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Theo. Ini pertanyaan yang kritis, dan kalau saya jawab tepat bisa dipanggil presiden jadi staf ahli nih Somer Adi. Somer Way of Life, saya runut apa yang tadi Pak Theo sampaikan, itu suatu pandangan yang mendalam karena didasarkan experience, pengalaman beliau ya, bahkan sudah mengatasi keadaan kekisruan dan keributan di dunia maritim. Pak Theo singgung soal K-pop. Ya, kenapa K-pop bisa sangat mendunia? Karena kalau kita perhatikan, K-pop itu bukan langsung jadi, ya. Kenapa? Karena ini berangkat dari perjalanan waktu ketika bangsa Korea menekuni dunia seni, akting, tarian, dan nyanyian. Dan itu ditambah lagi dengan suatu tren. Apa trennya? Ya, oplas muka, operasi hidung, kemudian pahanya orang Korea itu seperti pipa panjang-panjang. Beda sama paha orang kita. Orang kita itu pahanya tales semua, besar ya, dan memang berbeda generasinya. Mereka lebih ke kecantikan, eksotik ya. Kalau kita lebih ke kerja. Makanya kita bisa melihat dari dasarnya sudah berbeda. Orang Korea menekuni K-popnya, kemudian teknologi kedokterannya menunjang. Lalu ketika kesempatan dunia terbuka, ya, beberapa di antara mereka bahkan menampilkan suatu tarian yang mendunia. Saya masih ingat itu tarian apa itu? Istri saya paling ingat tuh yang nyanyiin. Apa Bu Angel? Nah, tariannya? Yang orang Korea yang sangat luar biasa itu. Nama pertama tariannya apa? Masih ingat gak? Yang laki-laki joget goyang itu sang. Gangnam Style. Oh itu ya. Itu mendunia. Betul. Dan kemudian ketika mereka keluarkan film zombinya Train to Busan, ya. Anak-anak saya ketika saya beri tiket sebagai hadiah lulusan S1 mereka pilih ke Busan. Jadi anak-anak saya berangkat ke Korea langsung naik Train to Busan. Jadi ternyata memang trendsetter ini sesuatu yang inovasinya semua orang pengen melihatnya, pengen mengalaminya. Jadi begitu Pak Theo. Jadi negara kita mungkin perlu belajar soal ketekunan. Ini persoalan utama di bangsa kita ini, musimannya cepat berlalu di kita ini. Lihat aja handphone ya, cepat sekali pergantian model di bangsa kita. Jadi handphone kita beli mahal-mahal, hitungan 6 bulan sudah turun harga. Kita banyak buang hal-hal yang nggak bermanfaat sebenarnya. Secara pengeluaran kita terlalu sangat luar biasa di dunia telekomunikasi, handphone dengan beragam semua hal yang ditawarkan bangsa lain. Kita ini negara yang konsumtif. Ya, kita bukan kreator atau produsennya, kita ini konsumernya. Makanya bangsa-bangsa lain berebut masukin produknya ke Indonesia. Nah, kita belajar dari keadaan K-pop ini, ketekunan inilah yang mesti kita mulai rambah hari ini, bahwa anak-anak bangsa kita sanggup mencipta. Anak-anak bangsa kita sanggup membuat tandingan produk-produk bangsa-bangsa lain. Sebenarnya kita bisa berangkat dan kembali pada zaman Pak Harto, cintailah produk Indonesia. Nah, kita bisa melihat tadi pernyataan Pak Theo, blessing in the sky. Apakah inovasi trendsetter ini dilahirkan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Saya percaya bahwa manusia hidup dengan dua pilihan. Ya, talenta sesuatu yang dilahirkan,
Ketika dilahirkan, talenta ini kalau dikembangkan akan jadi sesuatu yang luar biasa, akan membawa income yang hebat. Ya, tadi disebut soal Messi, ya, Maradona, ya, bola ditaruh di kakinya bisa jalan sendiri, ya, bahkan tangannya bisa menciptakan gol yang untung aja itu pada zaman itu. Kalau zaman sekarang nggak bisa itu Maradona. Kenapa? Kamera sudah canggih, ya, wasit sudah bisa melihat putaran ulang sekejap dan bisa langsung bahwa itu handsball, ya. Itulah berbeda generasi zamannya. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini kita mesti bekali anak-anak kita pengetahuan yang lebih membumi. Teknologi bertambah maju, perkembangan zaman begitu hebat, tetapi kita harus tetap bekali anak-anak kita dengan moralitas dan etika. Karena semua perubahan dan semua budaya yang dari luar masuk ke Indonesia tidak disertai dengan pemahaman dan kedewasaan dan kesadaran, itu bisa merusak bangsa, ya, bisa memecahkan persatuan. Saya ajari anak bungsu saya, seorang sarjana hukum, ketika dia tamasya selepas kemarin pulang dari Korea, kemudian dia bilang, "Pak, aku mau ke Surabaya, mau menikmati hari libur ini karena menjelang mau wisuda masih ada waktu." Dia pergilah ke Surabaya 3 minggu, ya, stay di homestay salah satu sahabat saya, keluarga Pak Setio Utomo. Kemudian dia bilang, "Aku kok pengen makan telur rebus, Pak." Saya bilang, "Ini ada pasar tidak jauh dari homestay, kamu pergi." Ketika ke pasar, nah, ini pelajaran yang mendasar membumi. Bagaimanakah mengelola kaki uang ini. Jadi kami bekali uang saku, sampai di pasar dia ternyata bertemu penjual telur, ya. Telur di pasar itu ada telur ayam negeri, ada telur ayam kampung. Ya. Selama ini mungkin anak-anak kita belum belajar soal telur. Taunya sudah jadi telur ceplok. Karena itu tidak pernah lihat proses, apalagi belajar tentang telur jadi anak ayam. Ya, ini harus belajar karena ini ilmu dasar. Moral etika itu ilmu dasar kemanusiaan. Tanpa moral dan etika, apa yang tadi Pak Teo sampaikan tentang pertarungan di maritim berebut, ya, sesuatu yang pada akhirnya ditemukan penyebabnya adalah kecemburuan sosial. Itu moral etika yang bekerja di baliknya. Jadi lalu ceritalah si bungsu. Saya tanya, "Kamu beli berapa banyak telur ayam kampung?" "Oh, enggak jadi, Pak." Ya. "Kenapa enggak jadi?" "Ternyata mahal telur ayam kampung itu." Lalu saya beli telur ayam negeri. "Kenapa?" 1:3 dapatnya, Pak. "Oh ya," saya berkata, "itulah kenapa kamu harus ngerti dapur milik mamamu itu." Ya, jadi kamu harus tahu tidak selamanya ngikuti sesuatu yang di luar, cari duit lupa dapur. Ya, anak-anak kita mesti bekali ilmu yang membumi. Nah, saya percaya soal maritim ini, Pak Teo izin saya berbagi kepada juga pemerintah sebagai suatu masukan. Hukum harus duduk pada tempatnya. Sekarang ini yang kita perlukan satu bangsa kita ini adalah trendsetter hukum yang duduk pada porsinya, ya. Kepastian hukum. Hukum itu menempatkan dirinya sebagai suatu rule, suatu aturan di antara anak-anak bangsa, dan semua kita berjalan dalam pengelolaan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita belajar untuk sebenarnya membuat suatu tren. Wakil rakyat harusnya duduk orang-orang yang ngerti hukum. Karena mereka merancang undang-undang, mensahkan undang-undang. Bagaimana mungkin orang yang tidak ngerti hukum duduk jadi wakil rakyat? Karena itulah hukum kita hari ini tumpul, ya, bahkan dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi ini sebenarnya juga berangkat seperti K-pop tadi. Kekeliruan kita hari ini adalah trennya semua orang ingin jadi pejabat. Kenapa? Oh, dapat fasilitas, banyak proyek, pengawalan, ya, terus punya nama baik. Tapi itu nggak cukup sebenarnya. Sebagai pejabat, sebagai perwakil rakyat, itu adalah abdi sebenarnya. Abdi itu adalah orang yang memberi dirinya untuk suatu kemajuan bangsa. Jadi moga-moga para ketua partai, moga-moga pemerintahan kita bisa melihat suatu kepentingan bangsa yang lebih besar ke depan. Sebaiknya calon-calon pemimpin rakyat, calon-calon perwakilan rakyat itu adalah berangkat daripada orang-orang yang ngerti hukum. Minimal mereka pernah sekolah hukum, atau hari ini kita buat suatu inovasi, semua perwakilan rakyat itu sekolah hukum lagi. Ya, supaya ngerti undang-undang, supaya ngerti hukum, supaya bisa menjadi suatu tren.
ya, bahwa hukum di Indonesia itu ada kepastiannya. Hukum di Indonesia itu ada keadilannya. Dan hukum di Indonesia itu diterapkan secara tepat dan benar. Hingga soal maritim ini, di seluruh pelosok Indonesia ini kan banyak lautnya, banyak hasil buminya. Tetapi hari ini semua orang nggak mau ngelola laut. Kenapa? Investasinya terlalu besar. Ya gitu ya Pak Teo ya. Semua orang ingin ngelola tambang yang ada di daratan karena sekali gali disaring sudah dapat batu bara, timah, dan ada banyak hal yang menyenangkan di balik sesuatu yang dikelola dari daratan. Karena kalau di laut ini kan berat sekali. Padahal negara kita ini sejak zaman dulunya, sejak zaman Majapahitnya, maritim inilah suatu kekuatan yang sebenarnya menjadi suatu dasar utama bangsa kita untuk survive, ya, berdampingan dengan bangsa-bangsa. Kita harus jaga kekayaan laut kita bisa mengelolanya, dan kita juga punya batas hukumnya dengan bangsa-bangsa sekitar kita, sehingga hasil laut kita tidak terus-terusan dicuri atau dieksploitasi. Anak-anak bangsa kita makan udang kecil-kecil, anak-anak bangsa kita makan hasil laut kecil-kecil jelek-jelek yang mungkin sudah mati lebih dari 70 kali. Kenapa? Bolak-balik diawetkan. Sementara bangsa-bangsa lain beli hasil laut kita itu adalah ikan-ikan hidup, ya, barang-barang yang berkualitas, udang-udang besar. Nah, ini kita harus pahami bersama bahwa keadilan sosial ini belum merata di seluruh tanah air Indonesia, terutama dari pertanyaan Pak Teo ini. Dasar yang bisa mengendalikan semua hal yang menjadi tren inovasi di dalam dunia maritim kita mesti perbaiki hukum yang ada di Indonesia lebih dulu. Begitu Somer Way of Life. Iya, Somer Way of Life, kita masih tenang, kita masih punya satu sesi untuk dua kaki yang lain. Makin penasaran karena kita tertunda lagi, tapi kita break dulu ya Pak Dokter ya. Monggo. Kita ke iklan dulu. Baik, hari ini kita lanjutkan ya untuk trendsetter hidup topik kita, dan tadi karena hidup ini perlu uang, maka pokok bahasan kita lebih banyak ke uang yang ternyata saya juga baru tahu hari ini. Terima kasih Pak Dr. Johan. Uang itu punya 4 kaki. Punya gitu 4 kaki. 1, 2-nya itu rasional banget, in out-nya. Itu yang bikin anak-anak cewek-cewek sekarang jadi nggak senang sama jomblo. Lebih memilih yang in-nya gede gitu ya. Betul. Kaki yang ketiganya apa Pak? Kaki yang ketiganya itu saving. Ya, jadi saya percaya semua kita mau punya tabungan. Iya. Dan mungkin anak-anak gadis sekarang juga kalau mau menikah dengan seorang pria, dia pasti tanya, punya tabungan nggak? Ya. Wajar. Kenapa? Perkembangan zaman. Biaya berobat itu mahal. Biaya operasi itu mahal. Biaya beranak itu mahal. Jadi kalau menikah tanpa punya tabungan, repot juga. Sama Adi. Kenapa? Nggak mungkin beranak di rumah atau beranak di jalan. Ya. Jadi ketika penghasilan dengan pengeluaran mencapai satu keharmonian, pasti akan surplus. Surplus inilah yang menjadi tabungan. Dan kita juga tahu bahwa dalam hidup ini segala sesuatu bisa dadakan terjadi, Somal Adi. Ya, bisa dadakan orang sakit stroke, dan stroke hari ini tidak pilih orang tua. Bahkan anak-anak muda kita banyak yang sudah sakit stroke. Serangan jantung, kecelakaan di jalan, banyak hal bisa dadakan terjadi, dan tabungan ini pengaruh besar buat pegangan hidup ya, karena dari segala sesuatu yang dadakan terjadi inilah ya, kita mau nggak mau mempersiapkan segala sesuatunya lebih dini. Sedia payung sebelum hujan. Jadi contoh sederhana juga kita bisa melihat bagaimanakah keluarga punya tabungan. Nah, ini kita bicara tentang orang berkeluarga. Orang tua mendidik anak. Sebelum mendidik anak, mereka membesarkan anak. Dan mendidik dan membesarkan anak ini berjalan beriringan. Tapi seringkali didikannya terlambat, besarnya duluan ada. Ada banyak orang tua punya anak yang besar tapi tidak terdidik. Lalu tidak punya tabungan apa-apa buat anaknya. Jadi tidak ada pembekalan tabungan hidup buat anaknya. Pada akhirnya anaknya menjadi troublemaker. Persoalan ini membuat masa tuanya jadi rusak. Menderita karena anak salah pilih mantu, menderita karena anak nggak punya penghasilan, menderita karena anak hidupnya foya-foya dan nggak peduli soal cari uang, tapi pinternya cuma ngabisin uang. Nah, ini saving kehidupan yang nggak ada juga. Jadi saving bukan bicara tentang kaki uang yang ditabung, tetapi saving bicara juga tentang suatu yang kita beri bagi anak kita, pembekalan ya, supaya anak-anak kita ini siap di dalam kehidupan. Kesalahan para orang tua ini sebenarnya
pelajaran masa lalu yang diulang-ulang sampai hari ini. Orang tua sering kali salah dalam mendidik anak. Kadang-kadang anak-anak ketika dimarahinya dengan dibanding-bandingkan. Ya. Padahal ada lagunya ojo banding-banding. Ya mesti kalah katanya. Ya karena kalau dimarahi kan pasti pembandingnya lebih tinggi. Betul. Nah anaknya lama-lama nggak percaya diri, tertolak. Lalu pada akhirnya anaknya jadi seorang pribadi yang kompromi. Ya mau ngomong sesuatu yang enggak bisa keluar. Kenapa? Akhirnya semua keadaan dia terima. Menjadi generasi yang tidak punya semangat. Orang yang tidak punya semangat dalam kehidupan tidak akan bisa jadi trendsetter. Jadi trendsetter ini bicara tentang bagaimanakah orang dilahirkan dan bagaimanakah dilahirkan juga dididik. Jadi dua hal ini tadi menjawab juga pertanyaan Pak Theo. Blessing in the sky adalah ketika orang dilahirkan dan ternyata garis kelahirannya disertai dengan teladan orang tua. Ya, jadi blessing in the sky, dia melihat hal-hal baik, dia mendapat jalan-jalan terbaik dan dia mendapat pembekalan terbaik. Sementara juga bisa lewat jalur pendidikan. Kita pernah lewati beberapa sesi bahwa pendidikan bukan semata ada di rumah, ada juga di sekolah, ada di lingkungan pergaulan kita, atau kita bisa mencangkok hidup kita kepada tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, bahwa kalau memang tidak ada lagi sesuatu yang ada di sekitar kita, dari orang tua kita, dari lingkungan kita, kita ambil tokoh-tokoh yang ada di dunia. Ya. Dan saya percaya bahwa semua kita harus melihat semua ini adalah hal yang terbaik. Ya. Bahkan kemarin saya sempat melihat beberapa cuplikan ketika Netflix menampilkan kehidupan Raja Rock and Roll Elvis Presley. Ya, saya terkejut ternyata beberapa rocker dunia yang sangat terkenal hari ini diinspirasi dari hidupnya Elvis. Ya, mereka melihat Elvis bernyanyi lalu minta mamanya pergi ke toko musik beli gitar dan jenggrang-jenggreng nggak ngerti. Tapi hari ini ya, suatu tarikan ini pembekalan yang mamanya kasih dia itu tabungan cuma sebuah gitar, hari ini menjadi penyanyi dunia yang luar biasa. Jadi selalu ada kesempatan ketika kita punya tujuan, dan selalu ada pencapaian tujuan ketika kita tekun di dalam kehidupan ini. Jadi Somer Way of Life, saya percaya semua kita mesti punya saving. Ya, kaki ketiga dari uang ini saving. Bahkan orang-orang yang punya uang pun masih saving double, ya, double saving. Orang-orang yang punya uang masih menempatkan hidup mereka dengan investasi suatu tabungan double, yaitu asuransi. Asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Padahal kalau asuransi jiwa ini kalau mati yang terima siapa? Sama ini. Yang masih hidup. Yang masih hidup, betul. Yang bayar tagihannya siapa? Kita. Tapi inilah orang-orang yang peduli dengan keturunannya. Dia tidak mau keturunannya susah. Padahal mereka orang punya uang. Ya, mereka masih investasikan jiwanya karena kaki keempat ini adalah investasi. Ya, tabungan yang double saving ini adalah investasi. Duit yang dijadikan cadangan untuk juga jadi duit. Ya, jadi investasinya berupa asuransi kesehatan, asuransi jiwa, bahkan orang-orang mulai menempatkan uangnya ini uang cari uang. Nah, makanya banyak sekali orang-orang yang punya duit sakit kepala akhirnya dapat 7 bintang. Ya, kenapa? Pusing kepala karena salah investasi, kena investasi bodong. Ya, duitnya habis semua karena ternyata uang mencari uang juga harus hati-hati. Ya, bahkan ada orang tua berpesan, ya, uang yang kita punya kalau udah dititipin ke orang, ya risiko besar hilang. Jadi kalau kita mau investasi, sebaiknya kita ada di dalam kegiatan investasi itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjagai kepunyaan kita. Demikian juga istri sama Ardi. Ya, kalau ada di sisi kita aman. Ya, tapi kalau sudah jalan ke mall, angka-angka merebut istri biasanya. Kenapa? Karena istri begitu melihat angka-angka 50%, 70%, ya. Ya, dan istri itu punya strategi, ya, 7 kali lebih pintar dari suaminya. Oh gitu ya? Iya, dia bisa berkata pada suaminya, "My darling, saya ke toilet dulu sebentar ya." Ke toiletnya mungkin cuma 5 menit, tapi hilang di peredaran mall itu bisa berjam-jam. Lalu ketika suaminya telepon, "Ada di mana sayang?" "Kesini dong." Ya, kemana? Ke kasir. Nah, ini kita paham bahwa ternyata investasi kita juga ada pada sekitar kita, hal-hal yang unik seperti ini, tetapi orang yang punya investasi akan selalu bisa membahagiakan orang-orang sekitarnya.
Ya. Dimulai dari istri, dimulai dari anak-anak, dimulai dari suami. Investasi terbesar dalam hidup ini adalah keluarga. Keluarga yang bahagia adalah investasi yang melengkapi 4 sehat 5 sempurna. Kalau kita sudah punya 4 kaki uang ini, satu yang sempurna adalah keluarga yang bahagia. Somer Way of Life, saya percaya semua kita punya 2 kaki. Ya. Kelebihan kaki juga nggak baik. Kenapa? Ketika kita mau punya penghasilan yang besar, ada banyak orang jadi pedagang kaki 5, kakinya 5, tapi penghasilannya nggak besar. Ya, bintang maksimal juga 5. Ya, jadi jangan sampai bintang jadi 7, karena 7 itu menuju apa, Saudara Ade? Sakit kepala. Iya, karena obat ya. Iya. Jadi segala sesuatu tuh ada takaran maksimalnya, dan kuota maksimalnya suatu kehidupan di dalam trendsetter ini adalah keluarga. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita inovasi, apapun yang kita kerjakan, tidak boleh mengusik kebahagiaan keluarga. Ketika segala sesuatu sudah melanggar kebahagiaan keluarga, sudah mencuri waktu quality time keluarga, itu berarti sudah tidak harmoni lagi. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini kita mesti miliki. Yang pertama adalah penghasilan kita dapat yang terbaik. Pengeluaran kita mengikuti, diatur seefektif mungkin, dan kemudian kita punya saving. Setelah punya saving, kita juga punya investasi. Dan yang kelima, inilah yang paling penting, keluarga kita bahagia. Istri, anak-anak kita, suami di dalam rumah adalah sorga. Rumahku, sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Nah, ini kita masih punya filosofi ini. Karena apa? Karena suatu bangsa yang kuat selalu punya itu di dalam hidup, bahwa keluarganya sehat. Bahkan saya pernah dengar beberapa kupasan Amerika, negara yang kita tahu dulu sangat bobrok sekali dalam dunia seni pornografi dengan segala banyak bentuk geng, kejahatan, narkoba. Mereka saja mengejar para pemimpin bangsanya harus punya keluarga yang benar. Ya. Salah satu contoh presiden yang pernah jatuh, istrinya Hillary. Siapa nama presidennya? Coba Adi. Bill Clinton. Ketika bermasalah keluarga, hancur karirnya. Jadi kita tahu hari ini inovasi hidup kita harus tetap di dalam koridor keluarga yang utama. Prioritaskan keluarga, kebahagiaan keluarga menjadi parameter, menjadi suatu pagar supaya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita inovasi, hidup kita tetap aman bersama keluarga, hidup kita tetap bahagia. Begitu, Someran. Iya, oke. Pak Dokter, sebagai pencerahan penutup ya, diskusi kita, dialog kita ini bagi mereka yang mohon maaf kurang beruntung secara ekonomi, dia akan pasti bilang, wah itu enak yang dijelaskan Pak Dokter itu, karena kan memang income-nya lebih gede dari outcome, dari pengeluarannya gitu ya. Tapi ya, bagaimana dengan kami ini yang jangankan saving, jangankan investasi untuk hidup aja susah-susah gitu. Apa yang kemudian boleh dicerahkan bagi sahabat-sahabat Way of Life atau Somer Way of Life yang masih berpandangan seperti ini, Pak Dokter? Ada pemahaman berkata begini, rakyat menjadi liar ketika tidak ada hukum. Orang-orang mati ketika kehilangan wawasan. Nah, inilah yang perlu kita miliki. Apapun keadaan hidup kita hari ini, kita masih berada dan berjalan di jalan koridor hukum. Bangsa punya hukum, kehidupan punya hukum kehidupan, dan kita harus menggali wawasan. Ya, kalau tolak ukurnya uang, orang kaya enak, lihat aja di medsos berapa banyak koruptor yang ditangkap, dimiskinkan hari ini. Ya, mana lebih enak? Kita yang makan sederhana, tidurnya nyenyak, yang makan enak, ataukah mereka yang biasa jet set tiba-tiba dimiskinkan? Ya, ternyata koridornya kali lagi adalah Pancasila. Kita punya Tuhan, kita punya keluarga, kita punya keadilan, kita punya faedah hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Bangsa sebesar China, sebesar Jepang menyelidiki bahwa umur 70 tahun itu matinya terlalu muda. Dan setelah mereka periksa, ternyata pemicu kematian lebih awal itu adalah 1, stres. Kedua, ya, zat-zat adiktif makanan. Dan yang ketiga, manusia kurang bergerak. Nah, ini kan kembali pada kesederhanaan hidup sebenarnya. Ketika stres itu muncul kenapa? Karena gila uang.
Ya, orang gila uang stresnya luar biasa. Tapi kalau orang merasa cukup, hidupnya ya cukup. Sehat itu mahal. Kesehatan itu kekayaan hidup. Tetapi kalau punya duit tidak sehat juga nggak guna. Kenapa? Punya duit banyak, mau makan daging nggak boleh darah tinggi. Ya, mau makan itu nggak boleh kolesterol. Mau makan ini nggak boleh asam urat. Apa enaknya punya duit kalau nggak punya sehat? Jadi kalau kita masih sehat meskipun kita nggak pegang duit, ya kita masih bersyukur. Kenapa? Kita masih diberi nikmat sama Tuhan. Ya. Kemudian zat-zat adiktif. Semua makanan yang mahal-mahal itu zat adiktifnya banyak sekali, penyedapnya banyak sekali. Bangsa Jepang, bangsa Cina pada akhirnya mereka mengurangi semua bumbu-bumbu makanan. Ya. Mereka tidak menyentuh garam, mereka tidak menyentuh hal-hal yang disebut dengan hal adiktif yang bisa mengurangi kesehatan. Nah, kalau kita orang pas-pasan, makan daun singkong, daun pepaya juga enak. Ternyata back to nature itu adalah kekayaan hidup. Jadi kita yang terbiasa makan sederhana, ya. Maksud saya bukan restoran sederhana loh, Somer Adi. Di Jakarta itu ada restoran Padang sederhana, itu bukan makan sederhana ya. Restorannya memang sederhana, makanannya tidak sederhana itu ya. Bayarnya apalagi. Bayarnya apalagi. Maksud saya kalau kita sudah diciptakan diberi anugerah hidup sederhana, keterbatasan kita cukup makan sayur-sayuran apa. Ternyata itu dicari orang-orang kaya hari ini. Mereka back to nature ya, makan lagi hal-hal yang alami dan kembali ke kehidupan yang sederhana. Dan yang ketiga nggak kalah penting, ya. Orang kaya keluar 2 langkah dari rumah duduk mobil, keluar 5 langkah duduk di kantor, ya. Bolak-balik duduk, akhirnya sakit, ya. Obesitas, ambeien, beragam penyakit jantung, beragam penyakit sana sini. Kita yang nggak punya duit kemana-mana naik sepeda, kemana-mana jalan kaki. Ternyata hari ini bangsa Cina, bangsa Jepang, negara-negara yang ingin populasi rakyatnya umur panjang, mereka menerapkan perbanyak jalan kaki. Ya. Makanya orang-orang kita, orang-orang Indonesia kalau pergi ke negara lain, contohnya Singapura, senang bukan main. Kenapa? Karena biasanya jalan 1 hari nggak nyampe 1 kilo, di sana tahu-tahu udah 50 kilo. Kenapa? Kesana lihat, kesini lihat, kesana lihat, banyak hal yang dilihat meskipun nggak belanja, hidup jadi sehat. Banyak jalan, banyak sehatnya. Jadi hidup ini apapun alasannya mesti kita syukuri. Demikian Somer Adi. Supaya apa? Supaya kekayaan ini tetap terinovasi. Orang sehat baru bisa punya peluang untuk melakukan inovasi. Orang yang mensyukuri hidup bisa melihat peluang-peluang kesempatan dan kesuksesan. Jadi kita percaya bahwa semua kembali kuncinya ada pada diri kita sendiri. Ya, demikian. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Johan yang sudah yang selalu meluangkan waktu di akhir pekan untuk bersama kita 1 kali 60 menit. Saya tahu Pak Dokter sibuk sekali, tapi nggak pernah absen untuk hadir di setiap akhir pekan bersama kita di program Way of Life. Sehat-sehat terus. Terima kasih Somardi, sama-sama sehat selalu. Amin. Kita bertemu lagi di Way of Life minggu depan ya. Minggu depan. Oke, baik. Sahabat Mercury, perjalanan Way of Life kita selesai hari ini. Tapi kita janji, saya dan Pak Dr. Johan janji untuk selalu bersama Anda, bersama Somer Way of Life di setiap akhir pekan. Sampai ketemu dalam Way of Life selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.